Hai guys, balik lagi bersama saya di channel ini. Dan kali ini guys, di depan saya ada shuttlecock yang barusan datang dikirim dari Jawa Timur, tepatnya di Kota Malang. Ini adalah shuttlecock Selin guys. Ini shuttlecock Selin. Kalau dari penampakannya sih kemarin saya udah buka, udah lihat dan juga udah ngetes shuttlecock ini. Ya ini model-model standar shuttlecock yang biasa dipakai turnamen nasional dan internasional. Shuttlecock bulu lancip. Dan sebelum kita bahas seberapa oke performanya ketika dipakai main, seperti apa larinya, seperti apa kecepatannya, dan stabil atau tidak, awet atau tidak, kita coba dulu bahas bagian per bagian dari slopnya, dari bungkus shuttlecock Selin ini guys. Ini teman-teman bisa lihat, kalau teman-teman lihat di bagian tutupnya, terlihat ada tulisan Selin, kemudian ada keterangan tambahan gold, badminton shuttlecock made in Malang, Indonesia. Ini shuttlecock made in Indonesia. Dan kemudian di sini guys tertulis keterangan badminton feather shuttlecock. Maksudnya ya shuttlecock yang dibuat dari bulu ya guys. Dan kemudian ini tipenya tipe gold. Jadi ini adalah Selin tipe gold. Nih kita bisa lihat di sini ya. Gold Selin badminton shuttlecock. Dan kemudian di bagian sininya nih guys, garansi dari pabriknya lah. Ya saya nggak paham secara detail apakah kalau memang segelnya rusak gitu apa memang bisa dikembalikan, atau kalau mau dikembalikan juga sayang banget karena mungkin kalau jauh pesanannya kan nambah ongkir dan sebagainya ya. Makanya di sini ada keterangan jangan diterima jika segel rusak. Satu dusnya ada 12 shuttlecock made in Malang, Indonesia. Kemudian Selin Gold 4,9 gram, standar bulu lancip, dan ini speednya di 78. Standar lah, ini standar dipakai turnamen-turnamen nasional dan internasional. Dan kemudian di sini ada icon ya, pull out, pull in, keterangannya dari sini. Yang mana berarti kita bisa ngerti kalau arahnya ke arah sana, berarti shuttlecocknya ngambil di arah sini guys. Kita coba buka ya. Dan betul banget, pas dengan arahan yang ada di dus shuttlecock ini. Dan ini penting saya sampaikan karena beberapa shuttlecock itu kadang kebalik gitu, arahnya ke atas tapi ternyata shuttlecocknya harus dikeluarkan dari sisi lainnya. Ya tapi nggak masalah sih, yang penting shuttlecocknya bagus, aman, nggak rusak, itu aja udah cukup. Dan kita lihat ya penampakan barunya guys. Nah oke, ini penampakan barunya dari shuttlecock Selin. Dan ini ada beberapa shuttlecock yang sudah saya tumpuk, yang mana ini adalah kondisi second kemarin saya gunakan main bareng kawan-kawan di lapangan. Dan nanti juga pun teman-teman saya kasih gambaran seberapa keras intensitas permainan di grup saya ketika pakai shuttlecock ini. Jadi teman-teman bisa dapat gambaran seperti apa ketahanan dari shuttlecock ini guys. Dan nanti pun kita bandingkan ya antara kondisi baru shuttlecock Selin ini dengan kondisi second yang sudah digunakan dalam permainan. Jadi teman-teman nanti punya gambaran seberapa awet dan seberapa baik ketahanan shuttlecock Selin ini guys. Ini sekarang kita coba lihat kondisi baru dari shuttlecock Selin Gold guys. Nih guys, teman-teman bisa lihat stikernya modelnya gold, dan ini tertulis Selin ya, gold. Kemudian badminton shuttlecock made in Malang, Indonesia. Teman-teman bisa lihat di bagian pengelemannya cukup rapih ya untuk klaim di bagian bulunya ya. Hanya saja di bagian stiker di kepalanya ini sih agak mengot-mengot, dan ini sebetulnya nggak masalah untuk performanya, asalkan nggak ngaruh di larinya mah mengot-mengot gitu juga nggak masalah. Dan sekarang kita coba timbang shuttlecock Selin ini guys, apakah beratnya di kisaran 4,9 gram itu. Yes, 4,9. Kita coba yang lain. 4,8, 4,9, 50 gram. Dan kita coba yang second ya, yang sudah dipakai.
48 gram. Nih, ini second juga, kondisinya masih layak banget ya guys. 48 gram juga. Dan ini tadi berat real dari shuttlecock Celine ini ya guys, Celine Gold. Ya kurang lebihnya mendekati 4,9 gram itu guys. Dan sekarang kita coba bandingkan antara kondisi baru dan bekasnya nih guys. Perbedaannya seperti ini. Teman-teman bisa lihat sendiri, karakter rusaknya bukan yang model patah. Kita coba lihat kondisi yang second yang lain, apakah ada yang patah. Semuanya dalam kondisi bagus bulunya. Nah mungkin inilah yang dipakai dua partai nggak habis, cuman pakai satu. Nih kondisi kayak gini nih, yang terparah nih, dia pecah bagian atasnya. Dan ini ya kategori awet lah. Dan dengan model karakter kerusakan yang kayak gini sih, saya rasa ketika dipakai main keras, misalnya dengan anak-anak muda yang ada di grup saya itu mungkin bisa 2 atau 3 shuttlecock cukup. Dan ini standar banget lah dengan pemakaian 2-3 shuttlecock untuk permainan keras ketika training match. Itu pun menurut saya udah sangat worth it banget. Apalagi harganya nggak terlalu jauh dari 100.000 ya, 108.000. Ini kondisi secondnya guys, sama kondisi barunya nggak terlalu jauh. Ini asik sih. Dan yang saya suka sih memang shuttlecock ini ketika dipukul nggak kerasa berat banget. Nggak kayak beberapa shuttlecock yang biasa kita pakai itu ketika dipukul kan kerasa berat ya. Mungkin yang membedakan di bagian kepalanya ya. Kalau kita coba dengerin kepala shuttlecocknya sih, bukan karakter shuttlecock yang keras banget. Dan ini bisa, ya emang shuttlecocknya di bagian kepalanya ini nggak terlalu keras. Dan ini sih mungkin yang bikin dia tuh jadi lebih ringan ketika dipukul ya. Dan kemudian juga dengan kepala kok yang nggak terlalu keras ini biasanya sih bikin senar kita bisa lebih awet ya. Dan itu sih tergantung pemakaian juga sih. Ini rekomen banget sih. Kondisi baru kayak gini, kondisi bekas kayak gini, ini nggak terlalu jauh. Dan dengan karakter bulu yang kayak gini tuh kita masih bisa pakai main loh sebetulnya ini guys. Untuk anak-anak atau buat drilling training, itu lebih asik banget sih ketika shuttlecocknya nggak ada yang patah kayak gini. Dan asiknya lagi sih shuttlecock ini nggak terlalu liar ya. Kan ada tuh beberapa shuttlecock termasuk yang biasa kita gunakan tuh memang ketika dipukul tuh liar banget nih kepalanya. Itu karena kepalanya kayaknya sih agak kerasa berat banget ya. Dan shuttlecock ini yang nggak terlalu liar, jadi kita flashing, netting, kemudian main-main tipis di net itu ya kayak lebih berani gitu. Jadi nggak takut gitu. Yang saya rasakan ketika pakai shuttlecock Celine ini buat main sih, ketahanan bulunya tuh baik banget. Apalagi dengan harga kisaran 108.000 atau 110.000. Teman-teman bisa dapat shuttlecock Celine ini yang daya tahannya, kalau saya harus bandingkan dengan shuttlecock yang biasa saya gunakan di harga 100 ribuan, ini lebih baik. Bahkan beberapa kawan kemarin dalam 2 match itu ya cuman pakai satu shuttlecock karena emang pukulannya nggak terlalu keras. Kiri Pak. Ya. Nah, itu mau dikit. Iya. Iya.
Dan beberapa kali saya pakai shuttlecock ini karena dalam kondisi cedera memang. Saya memang nyari lawan yang gak terlalu keras. Itu ya cuman pakai satu aja guys. Dan ini kategori awet banget. Di saat beberapa brand yang biasa saya gunakan di daerah kota Metro Lampung ini ketahanannya menurun, shuttlecock ini menghadirkan ketahanan bulu yang lumayan baik. Walaupun sih memang karakternya sih mirip Eva di Lampung ya. Dari karakter ketika dipukul, seberapa berat pantulan antara senar dengan shuttlecock ketika ketemu, ini mirip banget dengan Eva. Jadi kategori shuttlecock yang ringan. Dan ini sebetulnya saya suka. Dan mirip dengan Eva Jaya Premiumnya juga dari karakter larinya ya guys. Karena kemarin ketika ngambil kondisi baru di slop itu sebagiannya agak kurang stabil sedikit. Tapi bukan kategori yang kurang stabil yang nggak bisa dipakai. Mirip banget dengan Eva yang sebagiannya nggak stabil banget. Tapi larinya tetap oke. Larinya tetap baik. Dan masih di kategori nyaman ketika dipakai main. Tapi tetap shuttlecock Celine ini lebih tahan, lebih awet, dan juga lebih stabil ketimbang Eva Jaya Premium. Teman-teman semua pasti lebih banyak yang tahu soal Eva Jaya Premium karena sudah banyak banget dipakai di gor-gor besar ya di setiap daerah di Indonesia. Tapi ya wajar sih karena selisihnya ya kisaran 5.000 sampai 10.000 antara shuttlecock Celine ini dengan Eva Jaya Premium. Tapi dengan selisih yang nggak terlalu besar itu sih kita bisa jadikan shuttlecock Celine ini jadi opsi pengganti Eva Jaya Premium ya sebetulnya. Dan nanti sih tinggal seberapa konsistennya produsen dari shuttlecock Celine ini untuk bisa mempertahankan kualitas yang seperti ini atau menjadikan shuttlecock ini lebih baik sih. Karena yang saya bilang tadi, karakter larinya di kondisi baru stabil banget sih enggak, tapi masih nyaman digunakan, enggak terlalu berat ketika dipukul, dan larinya juga, lajunya juga stabil. Ini salah satu kelebihan dari shuttlecock yang bulunya lancip. Dan shuttlecock Celine ini termasuk shuttlecock yang sangat awet, sangat stabil, dan teman-teman saya di grup kemarin suka banget. Ini bisa jadi opsi terbaru ya buat teman-teman yang pingin ganti shuttlecock buat main di lapangan. Karena saya sendiri merasakan shuttlecock yang biasa kita gunakan tuh ya, kalau udah sering kita pakai, kemudian udah rame gor yang pakai, biasanya kualitasnya langsung agak menurun gitu. Dan ini bisa jadi opsi terbaik sih di harga nggak sampai 110 ya, masih 108, 105, tapi kita dapat shuttlecock yang awet, stabil, dan karakternya juga enak dipakai main. Sementara segini dulu pembahasan shuttlecock Celine hasil produksi anak negeri dari Kota Malang, Indonesia. Semoga informasi kali ini bermanfaat buat teman-teman yang sedang nyari referensi shuttlecock terbaru untuk gor teman-teman atau untuk PB teman-teman, untuk grup bulu tangkis teman-teman. Salam tepok bulu, sehat selalu, dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.